Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau, ribuan sungai, dan curah hujan tinggi. Tapi di balik kekayaan itu, ironisnya, jutaan rakyat masih hidup tanpa akses air bersih. Di banyak wilayah terpencil, air bukan sekadar kebutuhan harian. Ia adalah harapan yang terus dikejar. Di pagi buta, sebelum matahari terbit, anak-anak berjalan membawa jerigen kosong. Para ibu mendaki bukit dengan pikulan air. Mereka menempuh perjalanan berkilo-kilometer, hanya untuk menimba seember air keruh yang tak selalu layak dikonsumsi. Dan dalam sunyi, selalu muncul pertanyaan sederhana, sampai kapan? Namun suatu hari, dari sebuah desa kecil yang nyaris tak tampak di peta, muncul jawaban. Bukan dari pemerintah, bukan dari proyek besar, tapi dari sekelompok warga biasa, yang menolak menyerah, yang memilih bangkit dan mengalirkan perubahan. Dusun Oel Puah, di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Selama puluhan tahun, desa ini hidup dalam kekeringan. Tanahnya kering dan berbatu. Hujan hanya turun beberapa bulan. Tidak ada sungai mengalir, tak ada sumur permanen. Di masa lalu, warga Oel Puah sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Tapi generasi muda mulai mempertanyakan, kenapa harus begini terus? Kepala dusun dan beberapa tokoh masyarakat mengadakan musyawarah. Mereka menyadari, tidak ada yang akan datang menolong kalau mereka sendiri tak mau bergerak. Maka lahirlah gagasan, mencari mata air ke hutan pegunungan di atas desa. Bukan pekerjaan mudah, jaraknya 5 km, mendaki lereng curam. Tapi di sanalah harapan itu menetes. Dan keputusan diambil, mereka akan bangun jaringan pipa air bersih sendiri. Tanpa kontraktor, tanpa dana besar, hanya dengan gotong royong. Perjalanan ke mata air bukan hanya fisik. Ia adalah perjalanan harapan. Setiap langkah mendaki membawa beban. Bukan hanya alat kerja, tapi juga keyakinan bahwa air akan benar-benar ditemukan. Selama berminggu-minggu, warga mendaki bergantian. Mereka membersihkan jalur hutan, membangun bak penampungan sederhana dari batu dan semen seadanya, lalu mulai mengukur jalur pipa. Pipa-pipa itu dibeli dari hasil patungan. Beberapa harus diangkut dengan sepeda motor tua, sisanya dipanggul ramai-ramai. Setiap hari, matahari menyengat, tangan lecet, kaki terluka. Tapi tak satu pun yang mengeluh. Karena dalam diam mereka percaya, kalau air mengalir, hidup pun akan ikut mengalir. Proyek ini bukan pekerjaan semalam. 2 tahun mereka bekerja, tak semua hari berjalan mulus. Kadang hujan deras menghanyutkan pipa yang belum tertanam. Kadang tanah longsor memutus jalur. Tapi semangat tak pernah surut. Anak-anak juga ikut. Mereka membantu menggali parit kecil. Para ibu menyiapkan makanan bagi yang bekerja. Bahkan lansia menyumbang dengan menenun dan menjual kain untuk beli bahan bangunan. Di sini, air bukan hanya hasil. Ia adalah hasil dari kerja bersama, dari rasa memiliki. Hingga suatu pagi, suara air terdengar mengalir ke bak penampungan di tengah dusun. Warga berkumpul, tak ada pesta, tak ada trompet. Hanya tawa, air mata, dan doa-doa syukur. Bagi mereka, tetesan itu bukan sekadar air. Ia adalah saksi bahwa perubahan itu nyata jika dilakukan bersama. Anak-anak kini bisa mandi sebelum sekolah. Warga mulai menanam sayur di halaman. Bahkan, desa kini memiliki taman kecil dengan keran air untuk umum, sesuatu yang dulu hanya mereka lihat di kota. Setelah sistem air bersih berhasil, perubahan lain pun mengikuti. Warga membentuk koperasi air bersih, pengelolaan dikelola bersama, tarif murah, dan hasilnya digunakan kembali untuk perawatan. Transparansi ditekankan, dan kepercayaan tumbuh. Kesehatan meningkat, angka diare menurun drastis. Anak-anak tumbuh lebih aktif. Sekolah mendapat pasokan air, dan guru dari kota lebih tertarik datang karena fasilitas membaik. Cerita ini kemudian menyebar. Desa lain bertanya, belajar, bahkan mengundang tim dari Oel Puah untuk membagi pengalaman. Sebuah kisah sederhana menjadi inspirasi lintas desa. Hari ini, mungkin masih banyak desa yang belum mendapat air bersih. Tapi cerita dari Oel Puah mengingatkan kita, perubahan tak selalu butuh proyek besar. Kadang, cukup dimulai dari keinginan bersama. Dari satu mata air kecil, ribuan kehidupan berubah. Dari satu tetesan, tumbuh keyakinan. Dan dari desa kecil yang dulu dilupakan, kini mengalir pelajaran besar bagi negeri ini. Karena sejatinya,
Air adalah cermin kita. Ia mengalir ke tempat yang rendah, tapi membawa kehidupan kemanapun ia pergi.